Alea sedang bersantai di ruang keluarga. Tidak banyak yang dilakukannya selama masa kehamilan. Dia banyak berdiam di rumah, membatasi pergaulan dengan teman-teman sosialitanya yang menurutnya kurang bermanfaat. Sesekali dia pergi ke apartemen Alma untuk melihat baby Jiel. Terkadang dia juga pergi berbelanja bersama Mami Cat. Bila weekend tiba, dia menghabiskan banyak waktu bersama suaminya. Mereka melakukan hal-hal kecil bersama, seperti belanja, masak, bersih-bersih rumah, atau pergi ke dokter kandungan mereka. Hari ini, dia tidak memiliki kegiatan apapun. Darren sedang bekerja, sementara Mami Cat dan Alma sibuk dengan urusan masing-masing. Yang bisa dilakukannya hanya bersantai, menikmati waktunya bersama calon anaknya. Alea menatap foto USG dengan senyum lebar di wajahnya. Sesekali tangannya mengusap-ngusap perutnya yang membuncit. Pancaran rasa bahagia tampak mengalir di wajahnya. Sebentar lagi, kita akan berjumpa sayang. Mami tidak sabar bertemu denganmu. Cup. Alea mengecup foto itu dengan lembut. Setiap kali melihat perutnya yang semakin membesar, dia masih tidak percaya. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang ibu. Pancaran bahagia dan rasa syukur memenuhi hatinya. Dia bersyukur Tuhan masih memberinya kepercayaan dan kesempatan. Dia berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Weekend datang dengan begitu cepat. Weekend adalah waktu yang paling membahagiakan bagi Alea. Alasannya karena dia bisa bersama dengan Darren selama seharian penuh. Selama weekend, Darren akan mengabulkan apapun permintaannya. Biasanya Darren akan menemaninya belanja, masak, atau ke salon. Kali ini dia mengajak Darren untuk belanja kebutuhan pokok. Dia ingin masak makan malam untuk mereka. Mengikuti jejak Alma dan Daniel, mereka juga tidak ingin tahu jenis kelamin bayi mereka. Kehadiran bayi ini adalah anugerah bagi mereka, sehingga apapun jenis kelaminnya tidak akan mempengaruhi kebahagiaan mereka. Sore itu, Darren mengantar Alea ke supermarket yang jaraknya paling dekat dengan rumah mereka. Hubungannya dengan Alea menjadi semakin dekat. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengucapkan kata-kata cinta, namun mereka tahu bahwa perasaan itu sudah ada di hati mereka masing-masing. Hari demi hari, Darren melihat perubahan pada tubuh dan sifat istrinya. Perasaannya semakin sayang. Dia memperlakukan Alea dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ayo sayang. Darren menggenggam tangan Alea dan mereka masuk ke supermarket. Butuh apa saja? Tanya Darren. Ini listnya, Hani. Alea menyerahkan list berisi daftar belanjaan yang akan mereka beli. Oke, kamu tunggu di sini ya. Aku yang akan mencarinya untukmu. Aku mau ikut. Tunggu di sini, oke? Darren memberikan tatapan yang tak bisa dibantah. Mau tidak mau, Alea menurut dan menunggu suaminya. Sementara Darren berkeliling mencari bahan-bahan yang tertulis. Beberapa saat kemudian, Darren sudah mendapatkan sebagian bahan yang dicari. Dia kembali pada istrinya. Dari kejauhan dia melihat istrinya tengah berdiri di samping lemari makanan, sembari memegang keranjang belanjaan. Hati Darren melembut. Tubuh langsing istrinya sudah tidak ada lagi. Tubuh itu sekarang menjadi lebih berisi, terutama di bagian perutnya. Darren menatap Alea dengan sayang. Darren menghampiri Alea dan mencium keningnya. Hani, wajah Alea bersemu merah.
Dia melihat sekitar untuk memastikan orang lain tidak melihat tingkah mereka. Sudah lama nunggunya? Enggak, sudah dapat semua nih. Sebagian. Ayo kita ke sana. Darren kembali mencium kening Alea sebelum menggenggam tangannya. Mereka kembali mencari bahan yang lain. Acara belanja itu lebih lama dari waktu yang mereka prediksi. Selesai berbelanja kebutuhan pokok, Alea mengajak Darren untuk menemaninya ke toko baju. Darren mengikuti kemanapun Alea melangkah. Entah karena bawaan bayi atau memang sudah sifat Alea. Tapi selama kehamilan, istrinya itu sangat suka berdandan. Bahkan ketika mereka sedang berdua di kamar pun, dia tetap berdandan. Darren pernah bertanya, kenapa istrinya itu selalu memakai make up? Alea hanya menjawab, dia selalu ingin terlihat cantik di matanya. Dan ketika Darren merasa hatinya seperti terjatuh, dia akan mencium istrinya sampai kehabisan nafas. Malam itu, mereka sedang berada di kamar. Darren bersandar pada kepala ranjang. Beberapa kali ia menatap kamar mandi, menunggu istrinya untuk bergabung dengannya. Beberapa menit berlalu, namun Alea tak kunjung keluar. Tidak sabar, akhirnya Darren menyusul istrinya ke kamar mandi. Dia terpana melihat kecantikan wajah istrinya. Darren menyandarkan tubuhnya pada daun pintu dan menatap Alea dengan kekaguman. Kehamilan membuat kecantikan Alea semakin bertambah. Alea memakai baju hamil tanpa lengan berwarna abu-abu. Rambutnya dibiarkan terurai. Sedang apa? Tanya Darren sembari mendekati Alea dan memeluknya dari belakang. Oh, rambutku gampang rontok, Hani. Aku memberinya vitamin. Sini aku bantu. Tidak usah. Berikan padaku. Darren mengambil vitamin rambut dari tangan Alea. Dengan lembut, dia memberi vitamin pada rambut Alea yang hitam lebam. Setelah selesai, Darren mulai menciumi rambut istrinya. Ciuman itu sedikit demi sedikit berpindah pada lehernya. Alea mulai kegelian. Hani? Kenapa jadi menciumku? Sudah selesai memberi vitaminnya. Darren hanya menjawab dengan gerahaman. Bibirnya terlalu sibuk mengecupi leher Alea yang jenjang. Kedua tangan Darren mulai bergelia. Tangan itu menangkup payudara Alea dan memerasnya dengan lembut. Hani, kamu sedang apa? Aku juga butuh vitamin. Dengan sekali gerakan, Darren menggendong tubuh Alea dan membawanya ke kamar mereka. Darren membaringkan Alea dengan lembut. Bibir mereka masih saling bertautan, seolah-olah tak terpisahkan. Hani? Mau lagi? Tapi kemarin malam kita sudah melakukannya. Malam ini lagi? Bibir Darren sibuk mengecup dan menggigit leher Alea, membuat Alea tak bisa berkonsentrasi. Tapi Hani, apa tidak apa-apa kalau terlalu sering? Dokter sangat menyarankan. Darren tetap tidak melepaskan ciumannya. Alea hanya bisa pasrah. Benar kata Darren. Dokter memang menyarankan asalkan tetap hati-hati. Semakin sering mereka berhubungan, akan semakin cepat memancing kontraksi itu, menurut dokter. Kalau sesuai HPL, seharusnya bayinya lahir 2 hari lagi. Namun sampai saat ini, dia sama sekali tidak mengalami kontraksi. Bila sampai 2 minggu ke depan dia belum juga mengalami kontraksi, dokter menyarankan untuk melakukan SC. Seperti keinginan semua ibu pada umumnya, Alea juga ingin melahirkan secara normal. Alea mendesak
ketika Darren menyentuh bagian sensitifnya. Dia membuka mata. Luar biasanya tubuhnya sudah tidak tertutup, sehelai benang pun. Suaminya benar-benar luar biasa cepat kalau menyangkut urusan pembukaan pakaiannya. Darren benar-benar memperlakukan Alea dengan hati-hati. Meskipun tubuhnya sangat menggelora, namun dia menahannya. Mereka bercinta dalam berbagai gaya. Desihan dan dengusan nafas bersaut-sautan, menambah panasnya suasana di kamar itu. Entah sudah berapa kali Alea mengalami pelepasan. Dia tidak bisa menghitungnya. Pikirannya berkubang dalam kenikmatan, sementara mulutnya tak henti-hentinya mendesah. Tangan Alea menjambak rambut Darren dan membenamkan wajah Darren di dadanya. Tubuh mereka bergetar bersama-sama dengan posisi masih saling bertautan. Lama mereka berada dalam posisi itu, berusaha mengatur nafas dan mengembalikan pikiran yang sempat hilang. Darren memeluk Alea dan menciumi keningnya. Mata Alea terpejam menikmati kelembutan suaminya. Namun tiba-tiba saja, "Ada apa sayang?" Darren yang terkejut langsung menatap Alea dan memeriksa tubuhnya. Tatapan Darren tampak khawatir. Perutku kram," Alea berkata lirih. "Kram?" Alea kembali memekik. Rasa sakit menjalar dari perut hingga ke pinggang dan punggungnya. Sepertinya dia bukan hanya kram. Honey, ya, sepertinya aku kontraksi." "Hah?" Kehebohan kembali terjadi pada keluarga besar grup H. Kali ini karena kelahiran cucu kedua mereka. Begitu tahu istrinya mengalami kontraksi, Darren langsung menggendong Alea dan membawanya ke rumah sakit pribadi. Raut wajahnya tampak sangat panik. Darren yang biasanya tidak banyak bicara dan berekspresi menjadi dipenuhi dengan emosi. Wajahnya terlihat khawatir, bingung, takut menjadi satu. Dia menyetir dengan kecepatan tinggi, sembari menelepon dokter di H Hospital untuk bersiap-siap dengan kedatangan mereka. Di sebelahnya, Alea tampak menahan sakit. Ketika sakit berakhir, dia akan menenangkan suaminya. Namun ketika sakit itu datang, dia berusaha menahannya. "Honey, calm down. Masih beberapa jam lagi dia akan melahir," ucap Alea menenangkan. "Bagaimana aku bisa tenang melihatmu kesakitan?" Satu tangan Darren memegang tangan Alea, sementara tangan lain memegang kemudi. Dia mengemudi dengan kencang. Keringat dingin tampak memenuhi dahinya. "Honey, fokus menyetir." Alea mengalami kontraksi lagi. Bukan hanya Darren yang berkeringat dingin, dia juga mengalaminya. Tiba-tiba Alea merasa ada sesuatu yang basah dan hangat mengaliri di sela-sela kakinya. Alea menunduk untuk melihat rasa aneh itu. Rupanya ketubannya sudah pecah. Alea melirik Darren yang tampak gugup dan panik. Bila dia memberitahu Darren kondisi yang sebenarnya, suaminya itu pasti akan lebih gugup. Alea memutuskan untuk diam sembari menahan sakitnya. Dia berharap segera sampai di rumah sakit. Beberapa puluh menit kemudian, mereka telah tiba di H Hospital. Kedatangan mereka disambut oleh banyak staf, layaknya menyambut kedatangan presiden. Darren menggendong Alea dan membaringkannya di tandu yang telah disediakan. "Sayang,
Kenapa kakimu basah? Darren bertanya heran, melihat tangannya yang ikut basah. Ketuban nyonya sudah pecah, Tuan. Biarkan kami segera membawanya. Dokter kandungan mereka menjawabnya. Wajah Darren menjadi semakin pucat pasi. Tubuhnya seolah-olah lemas. Darren menatap Alea dengan perasaan hampa. Darren tersadar ketika Alea sudah dibawa pergi dari hadapannya. Darren langsung mengejar Alea dan berada di sisinya. Di sepanjang jalan, Darren menggenggam tangan Alea. Kemudian dokter membawa Alea ke ruang bersalin. Hani, tunggu di luar saja. Apa? Tunggu di luar saja. Aku mau sendiri. Kenapa? Aku akan menemanimu. Darren bersikukuh. Aku malu, Hani. Aku tidak ingin kamu melihat wajah jelekku. Darren membungkam mulut Alea dengan bibirnya, membuat dokter dan perawat yang ada di ruangan itu memalingkan wajah karena malu. Tenang sayang, kamu selalu cantik di mataku. Aku akan menemanimu sampai malaikat kecil kita hadir di tengah-tengah kita. Cup. Darren mengecup bibir Alea dengan lembut, membuat Alea berkaca-kaca. Selama beberapa jam ke depan, Darren dengan setia menemani istrinya yang sedang mengalami masa-masa kontraksi. Biasanya Alea akan sedikit sungkan pada suaminya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Rasa sakit yang dideritanya membuat kepalanya tidak bisa berpikir. Dia menggigit tangan dan lengan Darren, mencakar-cakar wajahnya, serta menjambak rambutnya. Beberapa kali wajah Darren kena tamparan. Mata Darren tampak berkaca-kaca, tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dialami istrinya. Kalau bisa, dia ingin rasa sakit itu berpindah padanya. Yang bisa Darren lakukan hanya berada di sisi istrinya, menjadi batu sandaran yang kekuatan untuknya. Setelah hampir 4 jam berjuang bersama, akhirnya tangis kecil itu memecah ruangan, menebarkan kehangatan, kebahagiaan pada semua orang. Bayi itu menangis dengan lantang. Dokter Dea tersenyum cerah. Selamat Nyonya dan Tuan, putri Anda telah lahir ke dunia, ucapnya sembari menyerahkan bayi mungil itu ke pelukan Alea yang tampak kekelahan. Alea menggendong bayinya dalam pelukan. Air mata bahagia tak terasa mengaliri dari sudut matanya, dan benar-benar tidak menyangka akan menjadi seorang ibu. Bayi mungil ini benar-benar terlahir di rahimnya. Halo Princess, perkenalkan, aku mamimu, dan dia jadimu. Kita orang tuamu. Alea menciumi tangan kecil itu dengan lembut. Tubuhnya bergetar karena tangis haru dan bahagia. Halo Princess, sudah lama kami menunggu kedatanganmu. Terima kasih karena sudah lahir di tengah-tengah kami. Suara Darren tertahan. Rupanya air mata juga mengalir di wajahnya. Raut wajah datar sudah tidak ada lagi, digantikan oleh raut haru penuh dengan kebahagiaan. I love you, I love you. Cup, cup, cup. Darren menciumi wajah Alea dengan lembut. I love you too, honey. Untuk pertama kalinya, mereka saling mengakui perasaan satu sama lain. Mereka bertangis-tangisan, masih tidak percaya Tuhan menitipkan anugerah terindahnya pada mereka. Putri kita, honey. Iya, putri kita sayang. Sangat mirip denganmu. Cup. Mereka dengan takjub menatap malaikat mungil mereka. Kemudian Alea menyuruh Darren untuk mengajaninya. Setelah itu, Alea mencoba memberikan ASI untuknya.
Mereka menikmati waktu-waktu menjadi orang tua dengan suasana yang sangat mengharukan. Welcome to the world, your princess, Alicia Darena Natael. Kami mencintaimu, ucap Darren dengan lembut sembari mengecup kening baby Alice dengan penuh kasih sayang. Alice Darena Natael. Kelahiran cucu kedua berjenis kelamin perempuan membuat senyum di wajah Papa Ed dan Mama Cat semakin lebar. Sekarang mereka memiliki sepasang cucu yang sangat lucu. Mereka sangat mensyukuri anugerah yang tak terhingga ini. Kelahiran anak Darren yang berjenis kelamin perempuan semakin menguatkan posisi baby Jill atau Dariel sebagai pewaris utama grup H ke depannya. Meskipun Dariel adalah anak dari putra kedua, yaitu Daniel. Namun karena Dariel laki-laki, posisinya akan menjadi kuat, seolah-olah menjadi peraturan tak tertulis. Pemimpin utama grup H haruslah laki-laki. Bukan bermaksud untuk menyepelekan wanita, namun peraturan itu ada begitu saja. Sehingga meskipun cucu laki-laki terlahir dari putra kedua, maka otomatis dia akan menjadi pemimpin ke depannya. Papa Ed menilai ini sangat adil. Saat ini Darren menjadi presdir, sementara Daniel menjadi wakilnya. Namun di masa depan anak Daniel, yaitu Dariel, yang akan menduduki posisi itu, sementara Alice mungkin akan menjadi wakilnya. Papa Ed bersyukur atas keadilan ini. Setidaknya dia terhindar dari resiko pergeseran dan pengalihan jabatan seperti yang dialami Darren dan Daniel. Andaikan cucu keduanya yang terlahir kembali laki-laki, maka cerita yang sama pasti akan terulang lagi. Setelah 2 hari berada di rumah sakit, pada akhirnya dokter mengizinkan Alea untuk pulang. Darren memutuskan untuk cuti dan menemani istri dan anaknya. Namun tidak seperti Daniel yang cuti berbulan-bulan, Darren memutuskan untuk cuti beberapa minggu saja. Setiap hari dia membantu Alea dalam melawat bayi kecil mereka. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Sebanyak apapun mereka bersama, seolah-olah tidak pernah merasa cukup. Mereka masih terus saja mengagumi keindahan kecil yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Melihat Alea yang dengan sabar dan lembut merawat anak mereka membuat hati Darren semakin menghangat. Perasaan cintanya semakin meluap-luap. Dia masih tidak menyangka istrinya yang biasanya bergaul dengan para sosialita dan hidup dengan keglamorannya akan memiliki sisi keibuan yang sangat kuat. Darren merasa sangat tersentuh. Darren mendekati Alea yang sedang menimang baby Alice. Dia merengkuh keduanya dan berkata, "Aku mencintai kalian berdua. Kami juga mencintaimu, Daddy." Cup. Mereka berciuman dengan sangat mesra.